Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai supply chain management di dalam perusahaan PT Indofood. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Dian Nur Ikayanti, yang kedua ada Rahel Janda Titia, yang ketiga ada Rizky Abdullah Rashid, yang keempat ada Tegar Firmansyah. Yang pertama adalah digitalization and smart technology. Dalam digitalization and smart technology mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah isu. Pada tahun 2010, Indomie mendapat masalah mengenai produknya. Penarikan dan pelarangan produk Indomie di Taiwan dikarenakan adanya isu mengenai Indomie mengandung pengawet E218 atau metil P-hidroksibenzoat yang dilarang di Taiwan. Food and Drugs Administration atau FDI Taiwan melayangkan surat teguran kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan karena produk tersebut tidak sesuai persyaratan FDI. Dr. Xu Jin Sai, Direktur Divisi Keselamatan Makanan di Food Drug Administration Taiwan, mengatakan dalam 6 sampel saset kecap Indomie yang diperiksa ditemukan kandungan metil para-hidroksibenzoat sebesar 310 parts per million dalam satu sampel dan 200-240 ppm di 5 sampel lainnya. Padahal senyawa ini tidak boleh ada sama sekali dalam produk makanan di Taiwan. Saya mengatakan dalam mie merek Indomie juga ditemukan zat adiktif asam benzoat dalam tepung gandum dengan kadar sampai 100 ppm, melebihi tingkat 60 ppm yang dibolehkan di Taiwan. FDI juga menemukan asam benzoat juga ditemukan dalam bumbu kering, cabai, dan bawang merah kering. Yang kedua adalah profit. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mencetak pertumbuhan laba bersih atau laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,4 triliun pada kuartal 1 2020. Angka ini naik 4% dari laba Indofood. Periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 1,35 triliun menjadi 1,40 triliun. Adapun pertumbuhan laba inti, Indofood mencapai 23% menjadi 1,52 triliun. Pertumbuhan laba bersih ditopang oleh kenaikan penjualan sebesar 19,30 triliun, naik 1% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang mencapai 19,16 triliun. Kenaikan laba juga didukung atas pertumbuhan margin laba bersih dari 7% menjadi 7,3%. Direktur Utama dan Chief Executive Official Indofood Antoni Salim mengatakan laba usaha Indofood naik 33% menjadi 3,43 triliun dibandingkan kuartal 1 2019 mencapai 2,58 triliun. Begitu juga dengan margin laba usaha sebesar 13,4% menjadi 17,8%. Yang selanjutnya adalah alur dari supply chain management. ICBP memiliki orientasi pasar, di mana produksi yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Perusahaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen, baik dalam kuantitas maupun kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengembangkan inovasi guna memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya selera konsumen. Produk yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk divisi mie instan terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu 1 bag noodles, yaitu mie instan dalam kemasan bungkus, dan yang kedua adalah mie telur, yaitu mie yang dalam proses pembuatannya tidak digoreng melainkan dikeringkan. Pada strategi pemasaran dan pendistribusian hingga ke tangan konsumen, ICBP memiliki strategi dalam menghadapi persaingan di pasar. ICBP menerapkan strategi Mastering the Present, Preempting the Future. Strategi ini antara lain fokus pada organic growth,
memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, span, and speed. Selain itu akan menjalankan program cost efficiency and cost cutting. Di samping itu, tetap melanjutkan segmentasi para konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk dengan higher price and higher margin. Sedangkan dalam proses pendistribusian, ICBP melakukan proses yang kompleks, yakni yang pertama, manufaktur ke konsumen, yang kedua, manufaktur ke pedagang eceran, kemudian ke konsumen, yang ketiga adalah manufaktur, pedagang besar, pedagang eceran, lalu ke konsumen, dan yang keempat adalah manufaktur, agen, pedagang besar, ke pedagang eceran, dan yang terakhir ke konsumen. ICBP mempunyai 63 perusahaan termasuk anak cabangnya dengan jaringan distribusinya meliputi lebih dari 350 depot dengan jumlah karyawan tetap sampai dengan 31 Desember 2006 sebanyak 49.367 karyawan tetap dan 1.200 kendaraan operasional. Dalam kegiatan penjualan produknya terhadap masyarakat, ICBP melakukan berbagai alternatif antara lain 1. Penjualan langsung, yaitu dilakukan dengan menggunakan armada penjualan sendiri yang beroperasi di DKI Jakarta, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah penjualan tidak langsung, meliputi wilayah pemasaran di seluruh Indonesia, dilakukan distributor, lalu pengecer dan grosir baru ke konsumen akhir. Dan yang ketiga adalah lewat promosi, melalui media cetak maupun media elektronik. Dari pemaparan pemasok bahan baku hingga mie instan dapat diterima oleh konsumen di atas, maka penggambaran rantai pasok pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk nampak pada gambar di samping. Penjelasannya yaitu, yang pertama, pemasok tepung mengirimkan stok tepung atau agen persediaan tepung ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Yang kedua adalah pemasok bumbu, mengirimkan stok bumbu atau agen persediaan bumbu ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan bumbu mie instan. Yang ketiga, gudang bahan baku, menyimpan semua pasokan tepung dan bumbu yang diterima dari pemasok. Keempat adalah pabrik pembuat mie instan, membuat, memproses, dan menghasilkan mie instan dengan menggunakan mesin pembuat mie atau secara manual dengan tenaga manusia. Yang kelima adalah lab pengujian mie instan, melakukan tahap pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat agar siap untuk dikemas dan dipasarkan. Keenam, pengemasan mie instan, mengemas mie instan yang telah diproduksi dan lulus uji di lab pengujian mie instan. 7. Distributor mie instan, mendistribusikan mie yang telah dikirimkan oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pedagang di pasaran. 8. Toko atau pengecer mie instan, menerima produk mie yang telah dikirimkan oleh distributor lalu dijual kepada masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah konsumen, membeli produk mie dan mengkonsumsinya. Selanjutnya adalah solving. Dari krisis yang terjadi, pihak Indofood melakukan beberapa strategi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kasus, yang kedua, mengetahui permasalahan, yang ketiga, mendatangkan ketua BPOM untuk klarifikasi, dan yang keempat adalah mengadakan pemulihan nama baik setelah kasus terjadi. Kedua belah pihak mengambil jalan tengah dari masalah penarikan tersebut dengan melakukan pembicaraan mendalam mengenai jalan keluar yang harus ditempuh, dengan tujuan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan karena masalah tersebut. Mengenai zat pengawet yang dilarang di Taiwan tersebut, alangkah lebih baik jika produsen Indomie yaitu PT Indofood menyesuaikan dengan Taiwan dengan tujuan sesuai dengan atas keselamatan konsumen pasal 7B UU PK dan tentu saja agar ekspor tetap berlangsung karena komoditi yang besar. Dijelaskan, Indomie sangat disukai di Taiwan, terutama warga Indonesia di Taiwan karena mudah didapat, enak, dan harganya murah. Sehingga bagi eksportir pun, pengiriman mie instan ke Taiwan merupakan komoditas yang besar.
Kemudian adalah data dukung. Mengenai video yang diunggah ke situs berbagi video YouTube tentang produk mie instan Indomie di Taiwan, PT Indofood memastikan bahwa video tahun 2010 tersebut terkait dengan isu yang telah diselesaikan dan diterima oleh pemerintah di sejumlah negara termasuk Taiwan dan Indonesia. Saat ini, kegiatan bisnis kami di Taiwan terus berjalan seperti biasa. Indofood ingin menegaskan bahwa produk mie instan Indomie yang digandrungi oleh banyak orang di seluruh dunia aman dikonsumsi karena diproduksi sesuai dengan standar keamanan pangan dan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Indonesia, International Food Standard Codec, dan oleh otoritas berbagai negara tempat produk mie instan dipasarkan dan dijual. Pabrik Indofood juga telah menerapkan praktik manufaktur dan telah disertifikasi oleh Standar Nasional Indonesia serta sertifikasi halal. Yang kedua ada Risk and Resilience. Risk atau risiko keamanan pangan. Sebagai produsen makanan olahan dalam kemasan dan memiliki konsumen dari segala usia, perseroan menghadapi risiko yang berhubungan dengan keamanan produk barang jadi yang dipasarkan. Walaupun perseroan telah memperhatikan faktor higienis makanan dan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat halal, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa produk makanan tersebut dapat tercemar atau terkena isu negatif lainnya. Apabila terjadi hal tersebut, dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan operasional perseroan. Lalu ada risiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas. Harga dan biaya produksi perseroan dipengaruhi oleh harga bahan baku di pasar internasional, terutama gandum yang digunakan untuk memproduksi tepung terigu grup Bogasari, dan bahan baku lainnya yang diimpor seperti SMP dan resin. Harga tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain, antara lain tingkat produksi bahan baku dunia, tingkat penawaran dan permintaan produk, tingkat konsumsi dunia atas produk-produk, dan perkembangan perekonomian dunia pada umumnya. Fluktuasi harga bahan baku di pasar internasional dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan perseroan. Walaupun perseroan dapat menaikkan harga jual produknya, akan tetapi perseroan tidak dapat secara langsung meningkatkan harga jual produk sedemikian rupa, sejalan dengan kenaikan harga bahan baku di pasar internasional dan depresiasi nilai tukar tambah rupiah terhadap mata uang asing. Berikutnya ada risiko peningkatan kompetensi pada segmen usaha. Sebagian besar produk perseroan menghadapi kompetisi baik dari perseroan lokal maupun internasional. Tidak dapat dipastikan bahwa kompetitor tidak akan mengoptimalkan upayanya dalam berkompetensi untuk meningkatkan pangsa pasarnya dan atau tidak akan ada tambahan pesaing domestik maupun asing memasuki pasar di mana perseroan beroperasi. Peningkatan kompetensi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perseroan untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Lalu ada risiko sukses dan keterampilan tenaga kerja. Kesuksesan perseroan tidak luput dari faktor ketersediaan tenaga kerja yang handal untuk terus dapat melakukan yang terbaik serta mendukung budaya untuk terus berinovasi agar memperoleh hasil yang unggul. Oleh karena itu, perseroan menyadari risiko kegagalan pengembangan karyawan atau mempertahankan tenaga kerja bertalenta dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, daya saing, dan pertumbuhan perseroan secara nyata. Dan kemudian ada risiko bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim. Secara geografis, fasilitas perseroan berupa kantor, pabrik, perkebunan, dan gudang distribusi hampir seluruhnya berlokasi di Indonesia yang berlokasi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Letak Indonesia berada di zona pertemuan dari 3 lempengan bumi utama yang berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, gelombang laut, dan letusan gunung berapi. Hal ini dapat terjadi di luar kendali perseroan,
dan dapat membahayakan keselamatan karyawan, merusak fasilitas, dan mengganggu jalur distribusi. Walaupun risiko ini tidak berdampak negatif secara langsung terhadap kegiatan usaha perseroan di masa lampau, tetapi bencana tersebut dapat berdampak negatif terhadap keadaan ekonomi Indonesia pada umumnya yang secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap perseroan. Selain itu, beberapa kegiatan usaha dan hasil operasional perseroan juga tergantung pada iklim dan kondisi cuaca. Risiko yang berhubungan dengan hal tersebut akhir ini meningkatkan dengan adanya efek rumah kaca di atmosfer yang terdampak buruk terhadap suhu global dan perubahan suhu secara ekstrim. Kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap produktivitas, kinerja, dan prospek usaha perseroan. Resilience, risiko keamanan pangan. Untuk mengurangi risiko ini, perseroan melakukan proses kontrol yang berkesinambungan, dimulai dari penggunaan bahan baku yang berkualitas, pemilihan pemasok, proses penerimaan bahan baku, dan proses produksi dan distribusi yang sesuai dengan standar operating procedure. Perseroan senantiasa menetapkan good manufacturing practice untuk memastikan produk dibuat dengan proses yang higienis dan menghasilkan kualitas yang baik. Sebagian besar fasilitas produksi perseroan telah memperoleh sertifikat ISO 9001 dan ISO 22000 dan atau sertifikat HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points, serta beberapa fasilitas produksi lainnya telah memperoleh sertifikat ISO 14.000. Di samping itu, seluruh produk perseroan telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Sebagian besar produk perseroan juga telah memperoleh berbagai sertifikasi lainnya seperti sertifikasi standar nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang menanggapi keluhan dan mendapatkan masukan yang berharga dari konsumen. Perseroan menyediakan layanan konsumen Indofood. Risiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas. Fluktuasi harga bahan baku di pasar internasional dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan. Perseroan walaupun perseroan dapat menaikkan harga jual produknya, akan tetapi perseroan tidak dapat secara langsung meningkatkan harga jual produk. Sedemikian rupa sejalan dengan kenaikan harga bahan baku di pasar internasional dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk memitigasi risiko tersebut, perseroan harus melakukan kegiatan-kegiatan strategis dengan membentuk pola hubungan kerjasama dan kemitraan dengan petani dan pemasok, melakukan simulasi harga bahan baku terhadap harga jual, melakukan kontrak kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam dan luar negeri, dan menggunakan bahan baku substitusi tanpa mengurangi kualitas akhir dari produk barang jadi yang dipasarkan kepada konsumen. Ketangguhan model bisnis perseroan yang terdiri dari kegiatan usaha komoditas dan non-komoditas juga memberikan manfaat dalam mengurangi risiko tersebut dan dapat meredam dampak gejolak harga komoditas yang pada akhirnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan dan keuntungan perseroan. Risiko peningkatan kompetisi pada segmen usaha. Untuk melanjutkan sukses dan mengurangi risiko tersebut, perseroan senantiasa mengikuti dinamika perkembangan pasar, meluncurkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen, melakukan inovasi secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk unggulan baru, mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, melakukan kegiatan pemasaran yang tepat sasaran, dan menerapkan program-program efisiensi biaya guna meningkatkan daya saing. Dalam iklim bisnis yang kompetitif ini, perseroan tetap menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Risiko sukses dan keterampilan tenaga kerja. Untuk mengurangi risiko ini, perseroan melakukan kegiatan pengembangan karyawan berkelanjutan serta program pelatihan profesional baik internal atau eksternal. Dengan program tersebut, perseroan dapat mempertahankan tenaga kerja bertalenta yang sudah ada dan menarik tenaga kerja bertalenta yang baru demi meneruskan kelangsungan operasional dan daya saing perseroan di era globalisasi ini. Risiko bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim. Untuk menangani risiko tersebut, perseroan melakukan kajian terhadap perlindungan bencana alam seperti kecukupan perlindungan asuransi dan implementasi sistem penanggulangan krisis. Perseroan juga melakukan kegiatan tanggung jawab sosial terkait dengan kejadian bencana alam sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.
Selanjutnya, yang ketiga ada sustainability and mass customization. Berikut ini ada beberapa strategi yang digunakan di dalam PT Indofood. Yang pertama ada strategi korporat Indofood, yang kedua ada strategi bersaing Indofood, yang ketiga ada strategi internasional Indofood, yang keempat ada strategi pemasaran Indofood. Yang pertama ada strategi korporat Indofood. Strategi merupakan cara menciptakan situasi yang ekonomis dan mencari cara untuk berkelanjutan dalam mencari posisi bersaing yang menguntungkan. Apakah dengan melayani segmen konsumen dalam jumlah besar atau fokus pada celah pasar tertentu, atau mengembangkan kapabilitas yang unik untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pembeli yang spesial. Apakah dengan membangun lini produk yang luas atau sempit, atau mendekati keunggulan bersaing berdasarkan biaya rendah, produk yang superior, atau keunikan kapabilitas organisasi. Apakah dengan bersaing di pasar lokal, regional, nasional, atau bahkan global. Thomson and Strickland 2003. Indofood mempunyai beberapa anak perusahaan yang saling terkait satu sama lain. Indofood mengatur proses produksinya dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood dikenal sebagai perusahaan yang terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Strategi korporat yang dilakukan perusahaan merupakan untuk meningkatkan nilai melalui serangkaian aktivitas rantai nilai yang diberikan kepada para pemegang sahamnya. Yang kedua ada strategi bersaing Indofood. Strategi bisnis pada umumnya dirancang untuk meletakkan bisnis pada suatu posisi yang diinginkan dalam suatu industri tertentu, sehingga pada jangka waktu tertentu dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi dan pengembalian dari investasi yang ditanamkan. Untuk mencapai posisi ini, perusahaan harus mengimplementasikan strategi bisnis yang membangun dan mempertahankan keunggulan yang berkelanjutan tertentu melebihi para pesaingnya. Strategi ini digunakan untuk memperoleh keunggulan bersaing melalui pengetahuan yang terspesialisasi dan efisien serta untuk menghindari masalah yang timbul. Indofood melakukan strategi dalam inovasi produknya dan mendirikan berbagai divisi yang memproduksi berbagai produk pada grup produk konsumen bermerek. Yang ketiga ada strategi internasional Indofood. Konsumen Indomie tidak hanya ada di Indonesia saja, tetapi berada di Australia. Indomie merupakan makanan kegemaran di Australia. Hal ini bisa dilihat dari toko-toko yang selalu kehabisan stok karena permintaan akan Indomie di Australia cukup banyak. Hal ini juga didukung oleh kebiasaan masyarakat Australia yang membutuhkan makanan cepat saji karena kepadatan jam kerja dan banyaknya netizen. Di Australia tahun 2009, Indomie dijual dengan harga 25 sen per bungkusnya atau $10 Australia untuk satu kardus berisi 40 bungkus Indomie. Sedangkan di Amerika Serikat pada tahun 2009, Indomie biasa dijual dengan harga $1 per 3 bungkusnya. Sebagai perusahaan yang telah menguasai pangsa pasar lokal, sudah selayaknya Indofood juga menerapkan strategi internasional. Untuk saat ini, Indofood juga telah menguasai pasar di Australia, Amerika, dan Eropa. Ada 2 strategi internasional yang dilakukan oleh Indofood, yaitu yang pertama ada lisensi. Indofood juga memasarkan salah satu produk mie-nya, yaitu Indomie, dengan menggunakan cara lisensi kepada Pinnacle Arabia Food Limited atau Saudi Arabia, The United Food Industry Limited atau Nigeria, dan yang terbaru adalah Indo-Adriatic Industry atau Serbia, yang ketiganya memperoleh hak untuk menggunakan merek Indomie di negaranya masing-masing. Bahkan di Nigeria, yang merupakan pasar mie instan terbesar ke-13 di dunia, Indomie sudah seperti makanan pokok dan dianggap sebagai makanan asli Nigeria sendiri. Cara lisensi ini tentu sangat efektif, salah satunya dengan tujuan agar produk Indofood dapat diterima dengan baik di negara asing, baik dari segi masyarakat ataupun sesama perusahaan lain.
Yang kedua ada joint venture. PT Indofood CBP sukses makmur TBK di tahun 2005 mencapai kesepakatan dengan perusahaan asal Swiss Nestle SA untuk mendirikan perusahaan joint venture yang bergerak di bidang manufaktur, penjualan, pemasaran, dan distribusi produk kuliner di Indonesia maupun untuk ekspor. Kedua perusahaan sama-sama memiliki 50% saham di perusahaan yang diberi nama PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Baik Indofood maupun Nestle percaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif di Indonesia melalui penggabungan kekuatan dalam bentuk perusahaan dan tim yang berdedikasi untuk itu. Yang keempat ada strategi pemasaran Indofood. Metode promosi yang digunakan adalah melalui iklan di media elektronik dan cetak, mensponsori berbagai acara, serta instalasi iklan di billboard secara luas. Indomie sangat dikenal dengan tagline-nya yaitu Indomie Seleraku. Pada tahun 2008, Indomie melakukan inovasi dalam promosinya dengan mengadakan event Indomie Jingle Dare, sebuah ajang kompetisi bagi pelajar tingkat SMA untuk membuat jingle bagi iklan Indomie. Salah satu produk Indofood yang melakukan promosi besar-besaran dan berhasil terkenal luas hingga mancanegara adalah Indomie. Rasanya yang enak merupakan salah satu daya tarik utama mengapa produk ini dapat dikenal luas. Indomie memiliki tagline yang sederhana namun sangat pas dan ringan untuk didengar dan diingat oleh masyarakat, yaitu Indomie Seleraku. Sedangkan nama atau merek Indomie menjadi salah satu keberhasilan dari memilih nama produk sehingga produk tersebut banyak dikenal khususnya oleh masyarakat Indonesia. Nama yang singkat, sederhana, namun unik, mudah diingat menjadi faktor dan keberhasilan tersebut. Masyarakat Indonesia sendiri beranggapan bahwa nama atau merek Indomie berasal dari kepanjangan Indonesia Mie, sehingga menimbulkan asumsi bahwa Indomie membawa jati diri bangsa. Produk Indofood banyak dipromosikan melalui media elektronik dan cetak yang menarik papan billboard di jalan-jalan besar, menjadi sponsor acara, mengadakan ajang lomba, membuat jingle untuk Indomie. Salah satu promosi Indomie yang cukup unik adalah dengan mengajak konsumen untuk bercerita pengalamannya bersama Indomie. Cara ini juga tergolong cukup sukses dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengirim cerita-ceritanya tersebut dan dimuat dalam media elektronik yaitu iklan televisi. Berikut ini adalah daftar referensi dari materi yang telah kita ambil. Nah, itu tadi penjelasan mengenai supply chain management di perusahaan PT Indofood dari kelompok 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.